Shalom, puji nama Tuhan. Bisa ditampilkan slide-nya ya. Berapa tahun ya kita nggak doa malam nih ya. Ya, kita pada malam hari ini belajar bersama-sama tentang 7 dosa maut ya. Jadi ini sebetulnya tema sudah lama. Kita akan lihat sejarahnya sebentar. Sejarah 7 dosa maut, saudaraku sekalian. Pada abad yang keempat itu ada seorang biarawan namanya Evagrius Ponticus di Yunani. Itu dia mengkategorikan sifat buruk dalam manusia itu ada 8. Tapi kemudian pada tahun 590 Masehi itu Paus Gregory I melakukan revisi atau ya merubah dan menggabungkan beberapa sifat dengan kriteria serupa hingga menjadi 7 dosa maut yang tersebar dan yang kita ketahui sampai sekarang ya. Jadi sejarahnya itu. Jadi tema 7 dosa maut sudah lama sekali. Ini bukan doktrin tapi suatu pengajaran yang perlu kita belajar ya. Kita mengetahui dosa apa saja sih yang membuat kita dikategorikan maut ya. Next. Apa sih yang dimaksud dengan maut ya? Maut itu adalah dampak dari pikiran atau sikap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah. Dosa juga berarti pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang bisa mengakibatkan kematian secara rohani. Jadi maut di sini bukan berarti maut mati secara jasmani, tapi adalah maut tentang kematian rohani, terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, jadi misalnya saudaraku membaca berita terjadi kecelakaan maut, ya, tewas 2 atau 3 orang misalnya begini. Itu maut dalam secara jasmani, ada yang meninggal ya. Tapi dalam arti ini adalah maut antar dampak dari dosa yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian kasih Tuhan, awal dosa itu adalah ketidaktaatan ketika Adam dan Hawa di Taman Eden sudah diberikan perintah kepada Tuhan dari Tuhan, semua pohon, semua tanaman di sini boleh kamu makan, buah-buahnya boleh kamu makan semua, tapi hanya satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Karena ketidaktaatan itulah makanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jatuh dalam maut yang artinya terputus hubungan antara Tuhan dengan manusia. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian dari situlah sampai pada hari ini kita ada tempat ini. Jadi dampaknya. Nah, yang pertama saudaraku sekalian, 7 dosa maut yang pertama itu adalah kesombongan. Ya ampun, sombongnya masuk maut sih ya. Jadi antara sombong dan bangga itu kadang-kadang beda tipis ya. Misalnya misalnya Naomi gitu ya, kuliah terus nilai IP-nya kumlot gitu ya, 4.0 gitu ya. Wah, Naomi bangga gitu ya. Boleh bangga, namanya hasil kerja itu. Tapi kalau kemudian kebanggaan itu menjadi kesombongan, ini yang berbahaya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi bisa membedakan ya antara bangga dan sombong ya. Wah, bangga, anak saya bisa lulus, saya bangga. Saya berprestasi, saya bangga. Hati-hati, kadang dari kebanggaan ini bisa muncul suatu kesombongan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kesombongan atau kecongkakan ini menjadi dosa, salah satu dosa maut? Kita akan lihat. Yang pertama kita lihat ayatnya. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkaan atau kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kelihatan itu ya. Jadi kecongkaan atau kesombongan itu mendahului kehancuran.
Orang yang sombong itu nggak akan lama, pasti hancur, tinggal tunggu waktunya. Kemudian tinggi hati mendahului kejatuhan. Bisa digambarkan di sini ada zaman Perang Dunia Kedua, itu Jerman itu ketika dipimpin oleh Nazi ya, Hitler itu, dia memiliki kesombongan bahwa dia punya kekuatan angkatan perang yang luar biasa. Kalau saudaraku suka dengan film-film dokumenter Perang Dunia Kedua, saudaraku akan lihat bagaimana ambisi Jerman ini membuat alat persenjataan yang belum pernah dipikirkan gitu ya. Jadi bikin tank pun tank sebesar-besarnya, ya, bikin pesawat ya sebesar-besarnya, karena dia merasa sombong dan dia merasa akan bisa menghancurkan semuanya. Nah, kemudian Amsal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Sombong, congkak, tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, dan dia siap akan menerima hukuman dari Tuhan. Makanya kesombongan ini termasuk dalam 7 dosa maut ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi congkak, sombong lawan katanya rendah hati. Jadi orang-orang yang congkak akan segera hancur. Orang-orang yang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Namanya kekejian itu, Tuhan itu nggak suka dengan kesombongan, akan dihukum. Tidak akan luput dari hukuman, kata Amsal 16 ayat 5. Orang yang congkak, sombong tidak akan luput dari penghukuman. Next, kita akan lihat bentuk-bentuk kesombongan. Nah, kesombongan apa saja sih? Yang pertama, kesombongan intelektual. Nah, ini penting saudara sekalian. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Merasa punya sesuatu. Ya, jadi jemaat Korintus ini orang yang jemaat Korintus termasuk sudah kena pengaruh-pengaruh Yunani, ajaran Yunani. Jadi ajaran Plato itu mentuhankan pikiran. Jadi ketika merasa dia sudah punya pengetahuan, dia merasa sudah unggul dari yang lain, merasa pintar, merasa sudah bisa mencapai segalanya. Nah, saudaraku sekalian kasih Tuhan, saintis itu bukan hanya ilmu pengetahuan. Sekarang ada juga Christian Scientist gitu ya. Jadi ada aliran baru, bukan baru sih, udah lama, termasuk bidat. Bagaimana dia katakan bahwa ilmu pengetahuan itu yang unggul gitu ya. Jadi segala sesuatu dapat dipahami oleh otak kita. Sedangkan Tuhan kita ini Tuhan yang tak terpahami. Oh, alangkah dalamnya hikmat kekayaan, tak terselami, tak terselidiki. Jadi merasa pandai. Orang yang mempunyai intelektual tinggi biasanya saintis-saintis ya, yang di Amerika sana, di luar negeri, itu cenderung ateis. Karena apa? Dia bisa memecahkan segala sesuatu lewat otaknya. Dia bisa mengatasi segala sesuatu lewat otaknya. Kalau itu kenapa perlu Tuhan? Dengan pikiran saya bisa menyelesaikan semuanya. Itu artinya kesombongan intelek, merasa pinter. Next, Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Percaya kepada Tuhan itu ya sepenuhnya, segenap hati, segenap pikiran kita. Percaya ya percaya, titik. Jangan ada kata percaya lah, nanti. Contohnya begini saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Contoh gini. Firman Tuhan mengatakan manusia diciptakan. Kemudian para saintis, para ilmuwan mengatakan bahwa manusia itu hasil dari, istilahnya apa? Apa Van? Yang dari monyet itu apa? Evolusi. Manusia itu hasilnya evolusi. Buktinya apa? Contoh-contohnya, jadi ada evolusi, ada manusia wajak ensis, soloensis, kemudian ada manusia ini ya bentuknya menyerupai simpanse, menyerupai orangutan. Firman Tuhan katakan percaya saja bahwa manusia itu diciptakan. Tapi karena saintis ini, ilmuwan-ilmuwan yang sudah mengandalkan otaknya, dia menemukan penemuan arkeolog, kemudian menyambung akhirnya ditemukan, wah, berarti manusia ini bukan diciptakan tapi berevolusi. Ini loh prosesnya, dari berjalannya pakai tangan, kemudian agak bungkuk, kemudian bisa tegak gitu kan, ada gambarnya di biologi ya. Berarti manusia tidak diciptakan. Ini yang dikatakan Amsal, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau firman Tuhan katakan manusia diciptakan, ya percaya saja. Loh kok bisa Tuhan menciptakan manusia dari tanah? Bisa Tuhan kok. Apa Tuhan itu ahli patung? Tuhan itu maha kuasa, bisa buat apapun dari apapun. Ya berarti kan Tuhan bisa membuat apapun dari apapun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jadi harus diingat bahwa percaya ya percaya gitu ya. Jadi hati-hati dengan kepintaran yang kita punya, itu bisa membawa kita kepada kesombongan intelektual. Mazmur 111 ayat yang 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu apa? Pengertian. Hikmat juga bisa dikatakan kepandaian dalam mengambil keputusan. Contohnya begini, ketika Salomo menghadapi masalah yang pelik antara dua orang ibu yang memperebutkan bayi. Salomo ini bingung, dulu kan gak ada tes DNA. Kalau sekarang ini bayi siapa bisa dicari dengan tes DNA. Diuji lewat klinis, lewat kedokteran bisa. Dulu kan gak ada. Akhirnya Salomo dikasih hikmat, ini namanya hikmat pengertian. Nah segini, ya wes, paro eding, bayinya ini diparo. Yang satu bilang, oh iya paro aja. Yang satunya nggak usah diparo raja, biarlah buat dia saja. Salomo mengerti, oh berarti yang kedua ini adalah ibu kandung. Karena apa? Nggak mungkin ibu kandung itu tega anaknya dibelah. Tapi yang merasa nggak punya anak, belah podo gak duwene. Ini namanya hikmat, pengertian, itu dari Tuhan. Jadi saudaraku harus paham bahwa kepandaian kita itu semuanya dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi para pelajar-pelajar itu sebenarnya harus takut Tuhan supaya kau diberikan kepandaian dari Tuhan. Oh saya tidak mampu, saya ini IQ-nya rata-rata lah. Tapi kalau hidupmu takut akan Tuhan, Tuhan nggak akan mustahil untuk memberikan kau kepandaian. Ya, saudaraku bisa googling bagaimana orang yang biasa-biasa bisa sukses, bisa meraih prestasi, meskipun secara akademis IQ tidak pintar-pintar amat, bisa. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat
adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, kesombongannya. Tadi kesombongan intelektual, kemudian kesombongan materi. Loh kok bisa sih sombong aja bisa jadi maut ya? Ntar kita lihat kesimpulannya ya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang-orang kaya seharusnya sadar dia kaya ada peran serta Tuhan di dalamnya. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang-orang kaya jangan sombong gitu ya. 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kekayaan, kemuliaan itu asalnya dari Tuhan. Terus kalau kita kaya kita sombong, yang disombongkan apa? Mau itu semua dari Tuhan gitu. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Diingatkan, janganlah kita melekatkan hati kita kepada kekayaan. Karena apa? Semua akan sirna, semua akan binasa, semua akan berlalu. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bahaya kekayaan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, enggak. Tapi kalau kita kaya, kita diberkati Tuhan, ingat itu semua dari Tuhan. Amin. Kalau saudaraku sekarang punya uang di dompet, di ATM, ingatlah itu semua dari Tuhan. Jadi harus bertanggung jawab penggunaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kesombongan sosial. Yakobus pasal yang 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau kita dalam posisi sosial yang tinggi, status, kita bicara status, kita harus bersyukur bahwa itu semua pemberian Tuhan ya. Jadi kalau zaman feodal dulu, kaum ningrat itu statusnya tinggi ya. Ningrat itu yang ada Raden Ajeng, kemudian Raden Mas, Roro dan sebagainya, itu tingkatannya darah biru, status sosialnya tinggi. Nah itu jangan sampai sombong. Karena apa? Semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Itu semua juga pemberian Tuhan. Bersyukurlah saudara-saudaraku yang kulitnya putih gitu ya. Ya Naomi ini sudah putih kulitnya gitu ya. Jadi enggak perlu whitening, enggak perlu serum. Kalau saya masih perlu nih dulu pakai serum, pakai masker pagi, masker malam, itu kangelan gitu ya. Ya hasilnya bagus sih, tapi ketika keluar siang gitu ya, kepanasan sedikit nih wis kembali ke aslinya itu. Ya begini, Mas Sofet agak bersih dia. Nggak tahu nanti kalau terjun merintis jemaat nih bisa hitam nih.
Kulit-kulit yang bersih-bersih bersyukur, gak pernah jerawatan gitu. Bersyukur kalau saudaraku memiliki muka yang bersih tanpa jerawat. Orang mengobati jerawat itu waduh bisa habis jutaan itu. Jadi kalau saudaraku gak pernah ada kukul gitu jerawat, bersyukur ya. Jangan sampai kita memiliki kesombongan. Ini karena aku, enggak, semua dari Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada status sosial. Yang ada hatinya itu untuk Tuhan atau enggak. Nabi Samuel kecelek ketika mau mengurapi nih, wah ini anak-anak Isai ini ya. Waduh ini tinggi besar nih, pasti ini cocok jadi raja nih. Nah ini apalagi besar nih, wah tangannya sterk ya, kayak kayak alumni dari gym gitu ya. Jadi tangannya merontol gitu ya, didubur gitu ya. Ini Tuhan, bukan, ini Tuhan ini gede dur, pawakannya bagus Tuhan, bukan. Lah yang mana Tuhan? Nggak ada. Oh paling masih ada satu di lagi mengembalakan domba dipanggil. Ya lah nyekedek Tuhan, masih kemerah-merahan belia, mosok iki. Tuhan ngomong, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Intinya apa? Kita tidak ada satupun yang layak kita sombongkan. Kesombongan materi, kesombongan intelektual, kesombongan sosial. Bagaimana Hitler itu ya, dia merasa ras Arya itu ras yang paling tinggi, makanya orang-orang Yahudi dibantai. Di luar ras Arya adalah orang-orang kelas rendah, budak, dibantai semua. Ada peristiwa namanya Holocaust, di mana 5 juta orang Yahudi dibunuh. Ada yang masuk di kamp kerja paksa, ada dimasukkan gedung kemudian dipakai gas. Kemudian ada yang ditembak langsung. Dia merasa rasnya paling unggul, status sosialnya paling tinggi, di bawahnya dia. Itu adalah orang-orang yang layak dibinasakan. Kemudian yang terakhir saudaraku, kesombongan apa sih? Ini saudaraku, kenapa sombong ini tidak boleh? Dalam segi apapun tidak boleh. Dalam kesombongan rohani, Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dan Yesus berkata, ada orang berdoa, satu doanya seperti ini, satunya Tuhan ampuni saya. Terima yang mana? Doanya yang penuh dengan permohonan pengampunan, dengan kerendahan hati. Orang merasa sombong di hadapan Tuhan, Tuhan katakan dia seperti orang Farisi, menyombongkan diri. Kalau puasa itu saudaraku dipamer-pamer nih, aku puasa loh. Kemudian kenapa kesombongan itu masuk dosa maut? Pernah terjadi ada malaikat yang pengen dan merasa dia bisa menyamai Allah. Namanya siapa? Lucifer. Ini loh kenapa kesombongan adalah termasuk 7 dosa maut. Karena kalau kesombongan itu dibiarkan, lama-lama orang akan merasa menjadi seperti Allah, atau ingin menjadi seperti Allah, atau bahkan pengen lebih dari Allah. Makanya kesombongan salah satu dosa maut. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, saya bacakan buat saudara. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati,
engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini adalah puncak daripada kesombongan manusia melawan Allah. Orang sombong merasa dia mampu, dia tahu segalanya, dia punya uang, dia intelek, pinter, dia mampu, dan dia menyamakan dirinya seperti Allah. Makanya kesombongan itu adalah dosa mau. Tidak butuh Allah. Kalau perlu Allah itu saya saingi. Bayangkan saudara, malaikat Tuhan, bintang timur putra fajar, dia jatuh karena dia sombong ingin menyamai Tuhan. Allah sombong itu dosa kecil awalnya saudara. Tapi kalau sombong itu dibiarkan, sombong itu dipupuk, lama-lama sombong itu membuat saudaraku tidak bergairah lagi kepada Tuhan. Oh, aku sudah diberkati Tuhan, kenapa ke gereja? Aku sudah pandai, aku lulusan terbaik, kenapa berdoa? Kalau mau ujian kenapa berdoa? Aku sudah pintar, kalau mau ujian ya sinau, belajar keras. Iya, memang harus belajar, tapi jangan lupa mengandalkan Tuhan, belajar dan berdoa. Oh, tidak perlu doa, belajar, buktinya ini. Ketika dia lulus, dia merasa, oh ini hasil kerja kerasku, ini hasil aku belajar. Sudah dikembangkan akhirnya apa? Dia tidak butuh lagi yang namanya yang maha kuasa. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini namanya kesombongan. Tidak butuh Tuhan. Sedangkan kita tahu bahwa kejatuhan manusia itu adalah kita terpisah dengan Tuhan. Kita terpisah. Dan seringkali Yohanes 3:16 ini menawarkan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan selalu menawarkan kepada kita, ayo ini loh, Yesus sudah mati bagi kamu. Percayalah, kamu akan diselamatkan. Tidak butuh keselamatan, kenapa? Mati ya mati aja. Orang sombong itu, makanya dikatakan 7 dosa mau. Gak butuh Tuhan, gak butuh pertobatan, gak butuh Kristus. Karena dia merasa mampu mengatasi segala-galanya, secara ekonomi, secara sosial, intelektual, secara rohani pun dia merasa sudah melebihi Allah, tidak perlu Allah. Ini namanya maut. Binasa pasti karena gak butuh Tuhan. Alkitab mengatakan dosa yang gak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tapi dengan kesombongan ini pun sama, karena apa? Gak butuh Tuhan, malah ingin menyamai Tuhan, kalau perlu berontak kepada Tuhan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kesombongan itu bukan hal sepele sebetulnya. Kalau berkembang terus bisa menjadi sesuatu yang sama dengan menghujat Roh Kudus atau sama dengan maut. Ya, jadi terpisah hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, mau kemana akhir hidup kita? Oh, enggak masalah, saya ateis, mati ya selesai, titik. Kita tahu bahwa kematian secara jasmani memang selesai, tapi secara rohani kan ada tindak lanjutnya. Ya, mulai saat ini kita mau rendah hati. Sepandai apapun, sekaya apapun, sepintar apapun Anda, sekuat apapun Anda, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Orang-orang sombong akan dihancurkan Tuhan. Implikasinya apa? Kita ini butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Makanya kita ini butuh berdoa. Makanya kita butuh merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat. Oh, aku bisa, tanpa Tuhan bisa. Iya. Tadi kita lihat, nanti lama-lama kalau kita mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan, kepintaran, ekonomi kita, kekayaan kita, hikmah kepandaian kita, status sosial kita, lama-lama kita akan membuat jurang yang dalam antara kita dengan Tuhan. Siapa yang mau menyelamatkan? Tidak ada. Pada saat ini kita harus sadar, semua yang kita miliki dari Tuhan, dan kita harus sadar dan merendahkan diri. Tuhan, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kaulah yang termulia, Engkau terindah
aku butuh Engkau, aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Kalau mungkin saya juga sering merasa sombong, mampu mengatasi semua matu. Saat ini lewat pendalaman kita malam ini kita harus mengoreksi diri. Tuhan, ampuni saya ini mungkin pada waktu-waktu yang lalu aku sombong. Apa sih yang andalkan? Tapi malam hari ini kami mau merendahkan diri. Sombongan awal kejatuhan. Nama Tuhan. Kiranya cukup sekian pendalaman kitab kita. Kita akan lanjutkan Selasa depan untuk membahas yang kedua tentang dosa maut, ya. Diharapkan selesai dalam 7 minggu. Tapi kalau belum selesai kita lanjutkan sampai selesai, ya, karena ada pembahasan-pembahasan yang mungkin lebih banyak, ya. Gimana? Ya memang nggak populer sih namanya kalau kita belajar suatu tentang dosa-dosa gitu. Aduh, nggak menarik ya. Tapi sebagai gembala sidang saya bertanggung jawab untuk membawa saudaraku lebih tahu dan lebih sadar posisi kita di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus merendahkan diri dan kita sangat butuh Tuhan apapun kondisi kita. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, pada saat malam hari ini terima kasih. Ampuni kami mungkin pada hari raya lalu kami menyombongkan diri, merasa kami hebat, mampu menyelesaikan semuanya tanpamu. Tapi pada malam hari ini biarlah kami sadar dan kami merendahkan diri bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Apa yang kami punyai saat ini semua berasal daripadamu. Dan biarlah kami terus terpaut, berpegang dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau terpisah daripadamu, tapi biarlah kami ingin bersama-sama bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau akan berkati kami semua, Kau akan berkati jemaatmu baik yang tempat ini atau di rumah. Kau akan berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan Kau buat dan berhasil dan beruntung. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Sekarang saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah serta kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus akan menyertai kami sejak malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.